Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Enu Naja dengan NIM akhir 06. Yang terhormat Bapak Dr. Fedi Seto Pribadi, SPD MPT, selaku dosen mata kuliah Data Mining. Di sini saya akan membahas kode yang telah saya buat menggunakan Kamots clustering. Sebelum masuk ke kode yang akan saya bahas, di sini saya akan membahas pengertian dari Kamots itu sendiri. Nah, Kamots itu merupakan algoritma clustering yang dirancang khusus untuk menganalisis data kategorikal seperti nama, warna, atau ya atau tidak. Berbeda dengan K-means yang menangani data numerik. Pada inti dari Kamots adalah penggunaan mode nilai yang paling sering muncul atau disebut juga modus sebagai pusat clustering atau modus yang menggunakan fungsi min rata-rata pada K-means yang berfungsi untuk mengukur jarak. Kamots menggunakan metrik dissimilarity sederhana, simple matching dissimilarity, yang hanya menghitung jumlah ketidakcocokan antara nilai fitur suatu data dengan nilai modus klasternya, bukan menggunakan jarak Euclidean. Selanjutnya itu data yang akan saya gunakan. Nah, data yang saya gunakan ini berasal dari data buah-buahan yang terdiri dari nama buah seperti apel, jeruk, pisang, mangga, lemon, dan seterusnya. Dan juga terdapat warna dari buah itu seperti merah, oranye, kuning, hijau, dan lainnya, serta rasa dari buah itu, lalu bentuk dari buah tersebut. Nah, tujuan dari clustering yang saya lakukan ini yaitu untuk mengelompokkan data buah-buahan berdasarkan kesamaan atribut kategorikal, yaitu nama, warna, rasa, dan bentuk, sehingga data yang memiliki karakteristik serupa akan masuk ke dalam klaster yang sama. Berikut merupakan data dari buah-buahan yang berasal dari file CSV. Di sini terdapat 100 data. Selanjutnya kita akan membahas dari kode yang sudah saya siapkan. Nah, pada langkah pertama yaitu kita melakukan import data dan melakukan setup awal. Nah, pada bagian import ini digunakan untuk menginstal library seperti pada install Kamots, import numpy, dan juga library yang lainnya. Selanjutnya itu untuk persiapan data. Pada persiapan data ini kita melakukan import mount dari Google Drive karena kita menggunakan dari Google Colab yang tersimpan secara cloud. Dan kita lakukan print suatu data yang mana di sini kita import berdasarkan lokasi dari Google Drive yang kita simpan. Selanjutnya itu kita tentukan kolom kategorikal yang akan digunakan untuk clustering, yaitu terdapat dari nama, warna, rasa, dan juga bentuk. Nah, pada data yang kategori kita ubah menjadi string untuk memastikan kompatibilitas dari data yang akan digunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas elbow. Pada elbow ini kita akan menentukan jumlah cluster yang optimal menggunakan metode elbow Kamots. Di sini kita akan menghitung jumlah maksimum cluster yang akan diuji, yang mana maksimal 10 atau setengah dari jumlah data dengan minimal data 10 dan sampelnya 2. Di sini kita lakukan loop untuk menghitung rata-rata dissimilarity untuk nilai Kamotsnya. Nah, kita lakukan deteksi titik suku secara otomatis berdasarkan perubahan cost. Nah, di sini sudah terlihat dari output kode sebelumnya, di mana keoptimal hasil elbow-nya terdapat di hasil. Gunakan K3. Selanjutnya itu kita
lakukan clustering. Di sini clustering dengan k-optimal, yang mana kita menggabungkan hasil clustering dengan data asli yang sebelumnya. Data hasil clustering yaitu data yang ini tadi sebelumnya. Di sini kita menampilkan centroid modus pada tiap cluster dan melakukan pengukuran masing-masing pada clustering. Selanjutnya itu menggunakan modus tiap cluster untuk pada setiap kolomnya. Dan contoh pada distribusi frekuensi berdasarkan kolom pada rasa. Di sini merupakan output dari proses clusteringnya. Di sini terdapat cluster 0, 1, 2, 3 dan terdapat profil dari tiap cluster berdasarkan modus. Selanjutnya itu distribusi cluster. Di sini kita lakukan visualisasi pada distribusi clusternya dengan menampilkan clustering yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada cluster 0 ini terdapat di angka 47 seperti yang ini tadi, dan yang cluster 1 di angka 43 dan cluster 2 di angka 10. Selanjutnya itu visualisasi cluster. Pada clustering ini menggunakan one hot encode data kategorikal agar bisa direduksi menggunakan PCA. PCA ini digunakan untuk menurunkan dimensi kedua pada komponen. Selalu untuk menghasilkan PCA digunakan plot scatter. Di sini merupakan hasil visualisasi cluster K-Mods PCA 2 dimensi. Seperti yang sudah di clustering sebelumnya, terdapat 3 cluster yaitu 0, 1, 2, dan 3. Di sini data terlihat menyebar, tidak bagus seperti data-data yang sebelumnya dipraktekkan. Untuk berdasarkan hasil kesimpulan pada hasil clustering yang saya lakukan, yaitu proses clustering K-Mods berhasil membagi data buah menjadi beberapa kelompok dengan karakteristik yang berbeda secara jelas. Lalu setiap clustering mempresentasikan pola unik dari kombinasi atribut kategorikal seperti warna, rasa, dan bentuk. Dengan informasi ini, analisis dapat dilakukan lebih lanjut untuk keperluan klasifikasi, rekomendasi, atau segmentasi. Seperti yang sudah ditampilkan pada di sini, terdapat clusteringnya, warna dominan, rasa yang dominan, bentuk yang dominan, serta jumlah data hasil dari keseluruhan, dan juga contoh buah yang sering muncul pada dominan. Cukup sekian dari penjelasan clustering K-Mods saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan maupun kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.